Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat YouTube, dimanapun saja Anda berada. Kita berjumpa lagi di channel Ahi An TV. Kali ini saya ingin mengajak rekanku semua bagaimana caranya memilih rimpang jahe yang kita siapkan untuk bibit. Karena di sini kita lihat dari sekian banyak rimpang jahe yang tersedia, tetapi tidak semuanya baik ataupun layak untuk kita jadikan bibit. Karena dari rimpang-rimpang ini kita lihat memang berasal dari satu lahan yang sudah berusia 10 bulan. Tetapi untuk kita jadikan bibit ulang atau untuk tanam ulang, dari sekian banyak bibit ini kita harus pilih yang terbaik daripada yang baik. Karena di sini untuk barometer keberhasilan tanaman kita atau baik dan tidaknya tanaman kita, faktor utama juga ditentukan dari bibit yang baik. Bagaimana cara kita memilih atau kriteria yang bagaimana kira-kira yang pantas untuk kita jadikan bibit dari sekian banyak tumpukan jahe ini? Ikuti terus video ini sampai dengan tuntas agar kita paham dan bisa sharing dan selalu berbagi ilmu. Baiklah rekanku semua, sahabat YouTube, dimanapun saja Anda berada. Jadi untuk memilih rimpang jahe yang kita persiapkan untuk tanam atau kita persiapkan sebagai bibit, ada kriteria sebagai berikut yang harus kita persiapkan. Memang kalau kita lihat sepintas jahe-jahe ini atau tumpukan jahe ini berasal dari satu lahan yang sama, yaitu sudah berusia 10 bulan. Tetapi untuk kita pilih menjadi bibit atau bibit yang layak untuk kita tanam kembali, di sini juga kita harus pilih karena tidak semuanya ini layak untuk ditanam atau termasuk kriteria bibit yang baik. Jadi di sini kita perlu pilah dan kita pilih mana yang baik untuk kita jadikan bibit. Adapun kriteria yang baik untuk kita jadikan bibit di sini seperti kita lihat contoh. Di sini kita lihat bibit ini sudah mulai memudar ataupun kusam. Ini ditandakan karena rimpang ini sudah tua. Tetapi di sini kita lihat bentuknya tidak sama dengan yang ini, rekanku semuanya. Ini memanjang dan coklat, masih begitu bersih dan cerah. Jadi di antara dua perbedaan rimpang ini tampak jelas sekali. Tapi di sini tentu usianya sama seperti yang kita bahas di awal, berasal dari rimpang yang sama dan usia yang sama. Tetapi apabila dibandingkan dari dua rimpang ini, baik dari bentuk dan mata tunasnya, maka kita di sini harus pilih yang ini. Karena di sini kita lihat bentuknya membulat, tidak terlalu memanjang, tetapi di sini ada beberapa tunas yang sudah mulai muncul. Ini bertanda berarti bibit ini sudah tua, tuanya sama, tetapi ini lebih layak untuk kita jadikan bibit. Kita lihat dari bentuknya, dia sudah mulai membentuk tunas-tunas baru. Ini bertanda apabila kita semai atau kita tanam, dia akan lebih cepat tumbuh. Karena kita lihat di sini dia buram seperti ini. Ini tandanya dia sudah mulai mempersiapkan untuk tumbuh ulang dan terbebas dari penyakit. Tapi kalau yang satu ini sepintas kita lihat dia coklat dan bersih. Tapi kita lihat di induk umbinya seperti ini, berarti dia belum layak untuk kita tanam ulang. Karena kita kalau kita bandingkan dengan yang satu ini akan lebih cepat tumbuh dan mata tunasnya akan lebih banyak. Tapi kalau yang ini benar mata tunasnya banyak.
Tetapi bagian atas seperti mata tunas yang banyak ini, dia kelihatan masih muda atau tadinya karena ada hambatan pada perkembangan penuaan rimpang. Kalau kita lihat lagi di sini di dalam tumpukan jahe ini, kita cari kembali kira-kira mana lagi yang baik untuk kita tanam. Nah, kalau seperti ini kita lihat benar dia tidak memanjang, hanya membulat. Tetapi kalau kita lihat di sini dari rimpang yang ini, kita lihat mata tunasnya lebih baik daripada rimpang-rimpang yang lain seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan untuk rimpang-rimpang yang untuk kita jadikan bibit, kalau kita lihat dari sipites taluh memang baik. Tetapi kalau kita perhatikan secara lebih mendalam, rimpang-rimpang ini ada perbedaan dari bentuk dan mata tunasnya. Kalau kita perbandingkan di sini, kembali lagi kita lihat mata tunasnya cukup banyak. Tetapi kalau kita perhatikan dari rimpang-rimpang ini, dia masih muda walaupun hitung mulai tanamnya sama 10 bulan. Ini berarti disebabkan pertumbuhan awal dari rimpang ini kurang maksimal sehingga penuaannya agak terlambat. Tetapi kalau ini kita lihat bentuknya berbeda ataupun warna dari rimpangnya pun berbeda. Ini menunjukkan apabila kedua ini kita bandingkan, yang lebih baik kita pilih ialah ini bagian kiri karena dia sudah kelihatan lebih siap untuk tumbuh kembali. Dari bentuknya membulat dan warnanya mulai memudar, itu artinya apabila kita tanam kedua rimpang ini, tentu yang akan lebih baik dari pertumbuhannya tentu yang ini. Jadi rekanku semuanya, untuk menanam bibit atau memilih rimpang yang untuk kita persiapkan untuk bibit, di sini harus kita perhatikan benar-benar sekali. Karena apa? Faktor utama dari keberhasilan kita menanam jahe atau terbebas dan tidaknya kita tanaman kita dari serangan penyakit, tentu langkah awal yang harus kita perhatikan ialah memilih rimpang yang baik. Pilihlah rimpang yang usia minimal udah 10 bulan dari proses penanaman atau sudah berusia 10 bulan lebih. Dan pilihlah rimpang dari kelompok jahe atau bagian-bagian tanaman kita yang tidak terserang penyakit, baik bercak daun ataupun penyakit kuning pada jahe. Karena apabila dari awal bibit ini atau sumber bibit ini sudah membawa bibit-bibit penyakit, tentu di dalam rimpangnya ini sudah tersimpan bibit-bibit ataupun biang penyakit. Ketika tanaman ini kita tanam, dia pun akan kembali sama seperti induknya tadi, rentan terhadap serangan penyakit. Di sini walaupun sudah kita pilih sedemikian rupa, kita pilih berdasarkan pengamatan kita pada lahan kita, tanaman yang terbebas dari penyakit, tetapi ketika kita hendak melakukan tanam ataupun penyemaian, sebaiknya kita harus lebih teliti dan lebih antisipasi, yaitu dengan menggunakan sebelum kita menanam atau melakukan penyemaian, bibit-bibit yang akan kita semai ini harus kita rendam terlebih dahulu ke dalam air larutan yang telah kita campur dengan obat anti jamur, sehingga bibit yang akan kita tanam sudah kita pastikan dan kita antisipasi apabila bibit-bibit ini membawa bibit jamur ke dalam rimpangnya. Proses ini sangatlah penting sebagai langkah awal. Jadi rekanku semua, sekali lagi saya ingatkan, baik dan tidaknya tanaman kita tergantung dari bibit yang kita tanam awal. Apabila bibit yang kita tanam dari awal kita persiapkan kurang maksimal ataupun kurang baik, maka sulit bagi kita merawat tanaman tersebut hingga mencapai hasil yang maksimal. Sebelum kita semai tadi ataupun kita tanam, maka bibit-bibit ini harus kita rendam dengan air larutan campuran anti jamur dan perangsang akar selama lebih kurang 1-2 jam
Kemudian kita jemur di terik matahari hingga mencapai waktu 2 atau 2,5 jam agar kadar air di dalam rimpang-rimpang ini dan bibit air yang telah kita campur dengan obat anti jamur dan perangsang akar tadi bisa meresap ke dalam rimpang dan kadar air dari rimpang bisa berkurang, dan apabila kita semai dan kita tanam maka dia akan lebih cepat untuk tumbuh. Baiklah sahabatku semua, sahabat YouTube dimanapun saja Anda berada, ini sedikit pengalaman saya berbagi informasi tentang bagaimana cara kita memilih rimpang-rimpang jahe yang untuk kita persiapkan sebagai bibit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.